Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amlam dimanapun Anda berada, Kristo Takandani Manuto. Enak. Kali ini luar biasa kita ketemuan sahabat kita. What is your name, sir? My name is Ilya Bermin. Assalamualaikum. From Russia. From Russia. Russia. Ya, kita ketemuan beliau dan Saudara Laila Abida akan mendampingi beliau for translator today. Dan kita berbahagia sekali kita di Selasar, the sister company of Amlam, the Mountain of Dream. This is the sister company. Kita kerjasama selalu dengan Selasar, Villa Selasar ini untuk berbagai tamu-tamu penting yang datang ke pesantren kita. Kali ini teman-teman sekalian kita akan berdiskusi tentu seputar unek-unek ya, tidak jauh dari itu. Tadi saya sudah minta izin kepada beliau tentang agama, tentang keyakinan, tentang lingkungan, tentang kehidupan, kenapa memutuskan belum menikah sampai hari ini seperti Ibu Siti yang mendampingi. Ketawa beliau. Nah ini penting, pendidikan tinggi, sudah keliling dunia tapi tidak ada yang digandeng, tidak ada yang diajak cerita, ya mungkin ada tapi tidak selepas seperti kita yang sudah menikah. Baik, good morning sir. Welcome to Indonesia. Welcome to Amlam, the Mountain of Dream. Thanks a lot. Thanks. Jadi the first question is what you feel. Apa perasaan Anda ketika sampai di tempat ini dan dijamu oleh teman-teman. Kemudian ada kamera, ada tradisional tarian. Apa? What you feel? What is your first impression visiting here? There is so many welcoming. In Indonesia. In this place. In this place, in Amlam. Okay. I feel warm, something warm from people who is around me, from Jakarta to this place here. So many welcome people glad to be here, and so amazing views. By the way. Sangat senang sekali. Yeah. Sangat merasa dihargai sekali. Ya. Jadi menarik karena ini kunjungan pertama. This is the first visiting from Russia in our college, and this place especially. But we want know, kita juga ingin tahu kenapa memutuskan untuk keliling dunia sementara tidak menikah. Why do you prefer to going around the world while you are not married yet? Yeah, the main point that I'm not married yet. Yes. So that is why I try to do my best to explore this world, because this world is really amazing. I can say that because I visited, well, not dozens but many countries, I suppose, and it gives me an opportunity to understand what is going on everywhere. On each continent. It is so different. So I will travel as much as I can, or while I get married. Ya, jadi memang beliau memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk mencari berbagai macam inspirasi. Keliling dunia ya. Keliling dunia gitu, walaupun belum menikah. Ya mungkin di tengah perjalanan itu dia memutuskan untuk menikah setelah semuanya budaya juga. Jadi nanti mungkin my opinion, you can choose and decide. Mungkin bisa putuskan setelah keliling dunia perempuan mana yang paling ramah dan layak untuk dinikahi. Okay. After going around the world, maybe you have to make the decision, as soon as possible decision, which ladies that the best for you to be married. Well, I still believe that I can find my future wife in Russia. Yeah. Despite all beauty of women in other countries. Beliau masih ingin sih untuk menemukan calon sosok istri di Rusia, tapi ya walaupun nanti tidak tahu siapapun. Tadi sahabat Amlam yang sangat saya muliakan, yang sangat saya banggakan, tadi saya berbincang sedikit kepada beliau bahwa saya sedikit bicara tentang gagasan flexible school we talk before moment.
kita bicara dan beliau setuju nampaknya bahwa belajar itu tidak hanya dengan buku, belajar itu tidak hanya dengan guru yang di hadapan kita, bahwa alam kita juga kita harus belajar dengan alam sekitar kita. Kita harus belajar dengan siapapun yang mengajak kita berbincang. Kita tidak hanya belajar dalam gedung-gedung dan kelas bangku kelas saja, tapi alam semesta ini adalah bangku yang lebar, yang luas, menjadi tempat kita belajar. Dan ini menarik bahwa beliau sudah keliling dunia, beberapa saya dengar 24 negara, dan mari kita simak perjalanan apa yang beliau temukan dalam 24 negara hingga hari ini memutuskan ke tempat kita Amlam. So please to share us about your best experience being around the world. Please share us. Best experience. Oh, it is a quite wise question, because in every location I visit, I can find something special. Yeah. And I don't know what to give you as an example, because everywhere I can find something different than in my country. But there are a few notes I already made here in Indonesia, and I already can compare with my country, so it will be also something special for me. Ya. Jadi beliau tidak bisa menceritakan terlalu detail tentang experience beliau atau pengalaman beliau dari perjalanan beliau ke luar negeri, karena terlalu besar sekali atau terlalu banyak pengalaman sekali, karena setiap tempat pasti mempunyai nilai tersendiri, pasti mempunyai culture tersendiri gitu. Tapi beliau punya beberapa note khusus untuk Indonesia untuk bisa dikampanyekan di negara Rusia. Oke. So saya adalah Master of Philosophy. I have Master of Philosophy. Tentu saya ingin bicara tentang filosofi yang menarik, dan saya ingin pendapat Anda tentang agama dan kemanusiaan. Semalam saya bicara di hadapan ratusan masyarakat tentang bahwa the humanity before religion. Kemanusiaan sebelum beragama. Kita ini dilahirkan menjadi orang Indonesia, menjadi orang Jombang, menjadi orang Krian. Kita tidak bisa memilih untuk bertukar, meskipun KTP kita bisa tukar di mana saja. Tapi kodrati lahiriah kita dilahirkan dari ras Jawa, kemudian lahir sebagai orang Indonesia. Kita tidak bisa memilih, termasuk jenis kelamin kita laki-laki, kita perempuan, kita tidak bisa memilih. Tapi agama, orang bisa saja pindah agama. Orang juga punya hak untuk tidak memilih agama, bahkan orang juga punya hak untuk meninggalkan agamanya. Nah, ini yang menarik, bahwa semalam saya bicara di hadapan pendeta, di hadapan orang-orang Kristiani, bahwa sebelum kita beragama kita harus menjaga nilai-nilai kemanusiaan, karena nilai kemanusiaan tidak bisa kita pilih. The humanity before religion. Please translate. Ustaz Farizal wants to ask your opinion about humanity and religion, about your opinion about humanity and religion, because according to his opinion, before we choose about religion, we have to make sense of humanity. We are born. We cannot choose whether we are boy or girl, whether what religion that we will live, etc. So, what does your opinion? What is your opinion about that? It's okay. This is a good deep question. Yeah. Alright. Always deep. This channel always deep. I see. So, my answer would be quite short, I think. Despite of your place of birth, place your accommodation, where you're staying, despite of your color of skin, your religion, and any options, I believe that we just need to be human beings. We just need to be humans. That's it. And just be kind to each other, to people around us. That's it.
Jadi menurut beliau, ya memang kita terlahir kita tidak tahu kita mau ditempatkan di mana, mau jadi perempuan atau laki-laki kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas kita harus menjadi manusia yang sempurna, manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, I agree with it. Ya, ini menarik karena banyak orang mempertentangkan cross the opinion about the humanity and the religion. Banyak orang yang beribadah, berketuhanan, tapi dia tidak memperdulikan lingkungan. Dia membuang sampah di mana-mana. Dia tidak menjaga lingkungan. Dia membiarkan, misalnya asap kendaraannya yang tidak sudah lagi standar melukai orang-orang banyak. Di satu sisi juga ada orang yang sangat meyakini the complete human being. Manusia sempurna itu yang paling bermanfaat, tapi dia tidak berketuhanan. Apa pendapat Anda tentang hal ini? He is asking about, in fact, while the people is having a religion, but we still find that people still throw rubbish bin everywhere, and they ignore everything, happen messy everywhere, and they do not have special care to the others. But he has religion. In another side, there is people who doesn't have the religion, but he is or she is very care with the others and very care for the social. So what is your opinion? This is also the question. I suppose it depends on person, specified person. But this person became himself thanks to some influence, right, from other people, from social media, books, movies, etc. And I believe that responsibility of whom this person be is on his parents first, right? But then the human, the specified person should get this responsibility with himself to take it from his parents, her parents, himself, and develop independently. And it will be his choice what kind of human should it be. Sebetulnya kembali lagi ke pribadi orang masing-masing ya, baik itu dia yang beragama ataupun belum beragama. Jadi yang beragama pun misalnya dapat agama dari keturunan orang tuanya, sebetulnya dia harus bisa kembalikan lagi kepada dirinya. Aku harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada diri saya. Harus lebih bisa berkualitas, memberikan kualitas terbaik apa sebagai seorang manusia. Gitu. Ya, di antara buku alam semesta orang yang Anda temui, kemudian suasana perenungan, Anda termasuk orang yang paling banyak belajar dari apa? Among the people that you live, and also the book that you read, and also the nature that you have already visited, which part of you that is mine, that it is I. I can associate myself with different things or different people. For instance, I love mountains. Why I love it? I don't know why, but when I climbing, when I reach the top of some really high mountain, I can feel something special inside of me. So it means I cannot describe about the feeling like satisfied. I cannot, and I wouldn't actually describe it for myself. I just know at this moment that
here I am, and I'm full of something, and this is a good feeling. Also about music, by the way. When I have some music that I can associate myself with, I can switch you on later. It's just feelings inside of you. You just catch this moment. Oh, here am I. I'm here. Ya, jadi beliau merasa dimanapun saya ya nyaman aja di situ. Seperti saya nggak bisa menggambarkan apakah diri saya, misalnya saya suka dengan mendaki gunung, bukan berarti ketika saya mendaki gunung ya itulah diri saya, bukan. Tapi ketika nggak tahu bagaimana saya bisa mencapai puncak gunung, ya itulah saya merasa senang dan bahagia. Dan itulah seperti yang saya rasakan ketika saya dimanapun berada, saya harus catch atau menangkap apa yang bisa saya sukai dan yang bikin saya happy. Yeah, and now let's talking about the happiness. What is the happiness according you? Apa pendapat Anda? Apa definisi? What is definition according of happiness? Kebahagiaan penting ini, penting. Orang Rusia kebahagiaannya gimana? Jangan-jangan nggak sama. Kalau kita makan ote-ote, pakai saus, pakai cabai hijau, pakai petis, tuh langsung keluar keringetnya tuh. Bagi orang-orang sebagian makan durian, tuh misalnya hari ini Bu Bida menemukan durian yang spesial, karena itu durian itu diambil dari pohonnya langsung, kelapanya harus langsung ya. Tapi ini penting, orang Rusia itu kebahagiaannya apa? Penting ya. Ayo kita simak. What is the definition of happiness according to you? Yeah, I got this question, but what was the second part? Okay, because every people has different opinion about happiness. Yeah. Just like for me, for example, I find the durian today. I feel so very happy because I never eat durian before, and for a long time I did not eat durian. So what is your? Happiness is harmony. Harmony. Yeah. It's for me. It's like a synonym, right? Synonym. Happiness. Harmony. Yeah. It is a feeling. It is when you just feel yourself calm. When you don't care about something. Generally, of course, all of us have some troubles sometimes. But generally, I believe that happiness is a constant feeling. It might not to be like yeah, it's just continuous feeling. So this is a question to myself: am I happy? Not now, but generally, am I happy? I can answer you strongly, yes, I am. Despite everything what is going around. Generally, I feel myself happy. Sometimes I have trouble, but I know what to do with this. But anyway, I'll still be happy because this is my decision. Ya, jadi menurut beliau happiness atau kebahagiaan itu adalah harmonisasi. Jadi harmonisasi yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengatasi diri kita sendiri dengan apapun situasi yang berada di sekitar kita, baik itu yang mengganggu atau tidak. Ya, menurut kita katakan saja, sugesti aja diri kita, I'm happy today. Jadi saya bahagia, apapun yang terjadi ya katakan aja, sugesti aja bahwa diri kita bahagia. Bahwa kebahagiaan itu adalah bagaimana hati kita tenang. Ya, saya sering bicara di channel YouTube ini, teman-teman sekalian, sahabat Amlam yang sangat saya banggakan, bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita mampu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Seperti kata baginda Muhammad SAW, bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang itu yang bisa memberikan terbaik dari dirinya. Hingga misalnya semalam saya mengumpulkan murid-murid senior saya sampaikan guru terbaik adalah yang bisa melihat murid-muridnya tumbuh kembang jauh lebih baik dari itu. Maka dari itu, kalau saya hari ini mungkin saya ingin bicara di frame ini bahwa bagi saya di angka 60 tahun, di
di saat 60 tahun umur saya bisa melihat orang-orang di sekitar saya tumbuh kembang dan sukses. Mereka sudah berangkat haji semua, mereka sudah mobilnya bagus semuanya, mereka sudah lebih pintar dari saya. Kemudian setiap bertemu orang, saya tempo hari bercerita, doa terdekat saya adalah ketika saya bertemu orang, saya bisa memberikan uang yang banyak padanya. Ini sudah saya praktekkan, tapi saya tidak bisa banyak, tidak bisa continuously. Maka saya ingin di angka 60 tahun di umur saya besok, sebelum saya wafat dengan kalimat la ilaha illallah, dan jasad saya dimakamkan di tengah-tengah tanah perjuangan di mana di dalamnya bergemuruh doa-doa para santri. Saya ingin melihat betapa indahnya kebahagiaan orang-orang yang membersamai kita dalam perjuangan ini. Allah berikan kemuliaan yang utuh sebelum ajal, sebelum kematian itu tiba. Lalu Mr. Barmin, ini nggak usah ditranslate, nanti mungkin langsung pertanyaannya. Jika umur Anda, if you're old, sampai ke 60 years, apa kebahagiaan apa yang ingin Anda raih di umur itu? When you arrive your age for about 60 years old, what kind of happiness that you want to reach? I'm gonna stay myself, and I'm not gonna lose my happiness, which is inside of me. But it is something I would like to get to this. I will be probably more happy if I do something. For instance, I would like to share my experience with people, and I believe that I can be useful. And if someone takes something from me, and it makes his or her life better, I will be happy. And I would like to influence as more people as I can. Yeah. Sama sebetulnya dengan mimpinya Gus Farizal, bahwasanya mimpinya beliau juga di umur 60, beliau ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Apa yang bisa orang lain dapat dari saya akan beliau share untuk orang tersebut, sehingga beliau bisa meraih kebahagiaan itu, melihat orang-orang di sekitarnya bisa bahagia. Yeah. And the last question is, what the tips according you, the tips of the happiness for I see. Tips, all right. My personal tips would be like, I just wanna do what I really love to do, and sometimes people don't know what they want actually, and some people even don't know why they're living for. And it was the interesting point in my life when I finally understood what do I do here, right? And from that moment I started to feel something special inside of me. And my tips is just to try to understand who we are, and what do we do, what we are living for. And if you can answer this question, most likely you will be more happy. Jadi sebetulnya kita harus tanyakan dulu siapa diri kita, apa yang harus bisa kita lakukan. Itulah yang mungkin nanti akan membantu kita menemukan kebahagiaan. Ya, thank you. Thank you. My pleasure. Ya, terima kasih sahabat Amlam yang sangat membanggakan. Hari ini kita ternyata kebahagiaan itu bukan jadi ekselon 1, bukan jadi ekselon 2, bukan juga paspor biru. Ternyata kebahagiaan itu dibangun dalam diri kita sendiri. Caranya adalah menyalakan lilin dalam gelapnya hati kita, sehingga kita bisa menerangi siapapun yang ada di dekat kita, bahkan alam semesta.
Saya tutup dengan kalimat guru saya, Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi mengatakan, "An-nasu wahidun ka alfin wa alfun ka wahidin." Ada manusia yang keberadaannya, kedatangannya, satu manusia ditunggu oleh ribuan orang, saking manfaatnya. Dan ada orang yang bergerombol, 1000 orang bergerombol, itu sama dengan satu orang. Saya berharap sahabat Amlam dimanapun Anda berada, Anda seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Syukri Abdullah Syukri Zarkashi, menjadi satu orang yang manfaatnya untuk ribuan orang. Terima kasih sahabat Amlam. Mudah-mudahan Allah menyaksikan kebahagiaan kita. Bahagiakan dirimu sebelum kau bahagiakan orang lain. Aku lu tasma'un wa astaghfirullah min qalbi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeah.